Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 11 Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Azhara Safa Khairunisa, Alfi Yulia, Nabila Siti Fatona, dan Zamzam Pahlavi akan memaparkan materi mengenai penghargaan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pengertian reward. Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Penghargaan atau reward. Menurut Ardana, penghargaan adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi. Dapat disimpulkan bahwa penghargaan merupakan upaya perusahaan dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja karyawan, sehingga dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat dan berpotensi. Yang ketiga, tujuan pemberian reward. Ada 3 hal tujuan pemberian reward. Yang pertama, dalam rangka memotivasi anggota organisasi. Yang kedua, dalam rangka membuat kerasan atau betah pekerja yang sudah ada. Yang ketiga, dalam rangka menarik orang-orang yang berkualitas. Tujuan perusahaan memberikan sistem reward adalah yang pertama, menarik talenta yang baik ke dalam perusahaan. Yang kedua, mempertahankan talenta yang baik. Yang ketiga, memotivasi talenta-talenta dalam bekerja. Yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk reward. Menurut Winardi, tahun 2004, bentuk reward diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, material berupa upah atau gaji. Yang kedua, imbalan di luar gaji berupa istirahat kerja dan bonus. Yang ketiga, penghargaan sosial seperti pujian, umpan balik evaluatif, dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya yaitu komponen reward atau penghargaan. Di sini terdapat 4 komponen penghargaan, yaitu yang pertama, gaji dan bonus yang meliputi kenaikan gaji dan insentif. Lalu yang kedua yaitu kesejahteraan berupa tunjangan, fasilitas kerja, dan kesejahteraan rohani. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan karir. Dan yang keempat yaitu penghargaan psikologis dan sosial seperti promosi jabatan dan pemberian otonomi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reward. Terbagi menjadi 2, yaitu reward intrinsik dan reward ekstrinsik. Yang pertama yaitu reward intrinsik merupakan sebuah penghargaan yang diterima oleh seorang pegawai yang berasal dari dalam diri pegawai tersebut. Bentuk reward intrinsik diantaranya yaitu yang pertama completion, yang kedua achievement, yang ketiga autonomy. Lalu yang selanjutnya yaitu reward ekstrinsik. Merupakan sebuah penghargaan
yang diberikan oleh seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi atas pencapaian yang telah seseorang capai. Bentuk reward ekstrinsik diantaranya yaitu yang pertama imbalan finansial, yang kedua jaminan sosial, yang ketiga profit sharing, yang keempat pengakuan, dan yang terakhir yaitu promosi. Selanjutnya yaitu indikator reward. Di sini saya jelaskan dua ahli yang memberikan pandangan tentang hal ini, yaitu yang pertama menurut Kadarisman pada tahun 2012, yaitu indikator-indikator untuk mengukur variabel penghargaan, yaitu ada 5. Yang pertama gaji, yang kedua penghargaan, yang ketiga pujian, yang keempat cuti, dan yang terakhir tunjangan. Lalu selanjutnya yaitu menurut Lutyens. Menurut Lutyens yaitu indikator reward berupa uang, gaji, bonus atau insentif, penghargaan, dan tunjangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Rifai dalam Triandani menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan dibagi menjadi 2. A. Lingkungan eksternal berasal dari luar perusahaan. Contohnya, pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan serikat pekerja. B. Lingkungan internal berasal dari dalam perusahaan. Contohnya, anggaran tenaga kerja dan siapa yang membuat keputusan penghargaan. Peraturan pemberian penghargaan terhadap PNS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 82 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil atau PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan atau reward. Penghargaan sesuai yang dimaksud dalam pasal 82 berupa 1. Tanda kehormatan, 2. Kenaikan pangkat istimewa, 3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompensasi, 4. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Dian Inggrawati adalah satu-satunya pegawai tunarungu yang tercatat sebagai ASN pertama kali yang diterima bekerja di lingkungan Kementerian Sosial. Selama ini, dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat, membaca bahasa oral, dan tertulis dengan menggunakan alat bantu dengar. Meskipun memiliki keterbatasan, Dian menunjukkan bahwa kemampuannya tidak kalah dari yang lain. Hal itu dibuktikan oleh pencapaiannya meraih kompetisi 2 biji tingkat dunia serta kurang lebih 400-an piala penghargaan. Dalam bekerja, Dian selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Dia juga menjalin hubungan sosial yang baik sesama ASN maupun atasannya. Dian pernah menjadi duta bangsa tingkat global tahun 2015 untuk menegakkan kesetaraan perlakuan dan hak bagi penyandang disabilitas. Dia selalu ingin berkarya dan memotivasi banyak orang. Baginya, keterbatasan yang dimiliki bukan berarti membatasi hidup. Oleh karena itu, tidak salah jika Dian meraih anugerah ASN kategori PNS Inspiratif. Cukup sampai di sini pemaparan materi tentang penghargaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru kepada kalian. Terima kasih.